Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga doa-doa kita segera dikabulkan Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Ea Golerchoh. Film ini dibintangi aktor Tollywood Saswata Chatterjee dan disutradarai oleh Aring Damsil. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Shabor adalah seorang detektif yang handal, Bisan adalah pemuda tampan yang disenangi banyak wanita, Shivangi adalah istri Bisan yang merupakan seorang pengusaha sukses, Nandini adalah teman sekaligus partner bisnis Shivangi. Shivangi adalah pengusaha wanita yang sukses. Shivangi menikah dengan pemuda tampan bernama Bisan. Pernikahan mereka sudah berjalan 7 tahun. Mereka berdua hidup di sebuah rumah mewah milik Shivangi. Di rumah itu, Shivangi dan Bisan juga tinggal bersama teman sekaligus partner bisnis Shivangi bernama Nandini. Bisan sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Shivangi tidak suka dengan sikap Bisan itu. Nandini selalu membimbing Bisan ke kamar Bisan ketika Bisan pulang dalam keadaan mabuk. Besok pagi, Bisan pergi keluar kota bersama temannya yang bernama Tarup dan juga seorang penari bernama Rita. Malam hari, di rumah Shivangi, Nandini sedang mengancam seseorang melalui telepon dan mengatakan, "Kau harus ikut denganku. Jika tidak, aku akan membuka semuanya dan kalian akan hancur." Tak lama kemudian, 2 perampok masuk ke dalam rumah Shivangi dan naik ke lantai atas. 2 perampok itu langsung menembak dada Nandini hingga tewas. Setelah membunuh Nandini, 2 perampok itu masuk ke dalam kamar Shivangi dan merampok barang-barang berharga di lemari Shivangi. Shivangi yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan melihat 2 perampok itu. Shivangi langsung mengambil pistol dan menembak ke arah perampok. 2 perampok itu panik dan membalas tembakan Shivangi. Setelah itu, mereka berdua kabur melarikan diri. Pagi hari, Bisan, Tarup, dan Rita dalam perjalanan pulang dari luar kota. Kemarin malam, mereka bertiga mabuk bersama di klub malam. Setibanya di rumah, Bisan kaget melihat Nandini dan Shivangi yang berlumuran darah. Bisan lalu melaporkan hal ini kepada polisi. Di sisi lain, seorang detektif handal bernama Shabor sedang mengejar para penjahat. Shabor sudah berhasil menangani banyak kasus dan menangkap banyak penjahat. Namun terkadang, Shabor merasa kasihan kepada para penjahat yang melakukan kejahatan karena terpaksa. Shabor tidak tega jika harus menangkap seorang penjahat yang melakukan kejahatan karena terpaksa. Shabor sering membayangkan bagaimana jika yang menjadi penjahat adalah dirinya. Siang hari, seperti biasa, Shabor menemui seorang psikiater untuk mengutarakan pikiran dan perasaannya itu. Psikiater itu mengatakan, "Pak Shabor, pikiran alam bawah sadar Anda telah menguasai pikiran alam sadar Anda karena Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sebaiknya Anda berhenti bekerja sejenak dan pergi berlibur." Setelah selesai konsultasi, Shabor dan asistennya bernama Bose kembali ke kantor polisi. Setibanya di rumah sakit, Shivangi dinyatakan koma karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Kepolisian setempat langsung melakukan olah TKP di rumah Shivangi. Kepolisian mengatakan kepada Bisan, "Pak Bisan, ini adalah perampokan biasa. 2 perampok itu datang ke rumahmu dan mencuri barang-barang berharga di lemari Shivangi." 2 perampok itu lalu menembak Nandini dan Shivangi. Setelah menjelaskan analisanya kepada Bisan, para polisi bahlul itu justru asyik menelepon teman-temannya. Bisan tidak suka dengan sikap kepolisian yang tidak serius dalam menangani kasus ini. Setelah itu, para polisi bahlul meninggalkan rumah Shivangi. Polisi muda yang baik hati bernama Sanjib tidak suka dengan atasannya yang tidak serius menangani kasus itu. Karena itu, Sanjib melaporkan hal ini kepada Shabor. Shabor turun tangan dan pergi ke rumah Shivangi. Shabor dan tim forensik langsung melakukan olah TKP. Shabor menemukan beberapa petunjuk baru, di antaranya ketika perampokan terjadi, Shivangi tidur di sebelah pistolnya. Di pintu kamar mandi depan lemari Shivangi ada lubang bekas tembakan.
Syabor yakin lubang itu disebabkan oleh tembakan balasan dari si Fanggi. Pintu rumah si Fanggi juga tidak dikunci, seakan-akan mempersilahkan dua perampok itu masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Syabor menginterogasi Bisan. Bisan menceritakan semuanya kepada Sabor. Bisan mengatakan, "Pak Sabor, aku sering pulang malam dan mabuk-mabukan. Di rumah itu, aku dan si Fanggi hidup bersama teman sekaligus partner bisnis si Fanggi bernama Nandini. Kami mempunyai asisten rumah tangga bernama Janavi. Tetapi kemarin Janavi pulang ke kampung halamannya." Tim forensik mengatakan tragedi ini adalah perampokan. Namun insting Syabor mengatakan ini adalah pembunuhan berencana. Syabor bertanya kepada Bisan bagaimana hubungan Bisan dengan Nandini dan ada keperluan apa Bisan pergi keluar kota. Bisan menjawab, "Pak Sabor, aku mempunyai pabrik plastik. Aku jarang pulang dan lebih sering menghabiskan waktu bersama Tarup dan Rita. Kemarin aku diajak Tarup bersenang-senang bersama Rita. Aku ikut dan menurut saja. Nandini adalah teman sekaligus partner bisnis si Fanggi. Sebenarnya aku tidak suka Nandini tinggal di rumah ini karena Nandini selalu menggodaku. Aku ingin mengusir Nandini, namun si Fanggi berdalih ingin menolong Nandini yang merupakan yatim piatu. Si Fanggi adalah tipe wanita yang mudah merasa kasihan dan selalu ingin membantu semua orang." Syabor menduga Bisan dan Nandini berselingkuh. Syabor mulai mencurigai Bisan yang menjadi dalang dari pembunuhan ini. Mungkin saja Bisan membunuh Nandini untuk menghilangkan jejak agar si Fanggi tidak mengetahui perselingkuhannya dengan Nandini. Tiba-tiba Bisan menceritakan aib masa lalunya kepada Syabor. Ketika Bisan berumur 17 tahun, Bisan diperkaos berkali-kali oleh seorang wanita dewasa bernama Swapna. Sejak itu, Bisan menilai semua wanita adalah penjahat yang hanya memanfaatkan tubuh lelaki. Bisan juga mengaku ia jarang tidur dengan si Fanggi. Bisan sering tidur sendiri di kamar lantai bawah. Syabor menduga hubungan Bisan dan si Fanggi sedang tidak baik. Setelah menginterogasi Bisan, Syabor pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan si Fanggi. Si Fanggi masih koma dan belum sadarkan diri. Syabor berharap si Fanggi segera sadar. Syabor memerintahkan kepolisian untuk menjaga si Fanggi dengan ketat karena si Fanggi adalah saksi kunci utama dalam kasus ini. Bisan dan Janavi lalu masuk ke dalam dan melihat si Fanggi. Janavi menangis melihat keadaan si Fanggi, sedangkan Bisan terlihat biasa saja. Syabor terus memburu Tarup yang masih menghilang. Syabor pergi menemui Rita di klub malam. Rita mengatakan, "Pak Syabor, Bisan adalah customerku. Aku mengenal Bisan dari Tarup. Aku sangat menyayangi Bisan. Selain baik hati, Bisan selalu memberikan uang tips yang banyak kepadaku. Malam itu sebelum melakukan enjos-enjos, tiba-tiba Bisan berubah dan tidak mau aku sentuh. Bisan seperti trauma akan sesuatu. Kemarin Bisan mabuk berat dan memberitahuku bahwa si Fanggi akan menggugat cerai dirinya. Si Fanggi akan menuntut harta gono gini kepada Bisan. Aku mengajak Bisan untuk kawin lari, namun Bisan menolak. Syabor baru tahu si Fanggi akan menggugat cerai Bisan. Syabor menduga Bisan berusaha membunuh si Fanggi karena jengkel kepada si Fanggi yang menggugat cerai dirinya. Syabor juga mencurigai Rita yang mempunyai motif kawin lari dengan Bisan. Syabor dan Bose menemui psikiater untuk berkonsultasi mengenai aib masa lalu Bisan. Psikiater itu mengatakan seorang korban yang pernah mengalami hal buruk seperti Bisan akan mengalami trauma yang cukup berat. Korban akan mempunyai persepsi yang berbeda terhadap wanita. Korban akan membenci sekaligus merasa takut terhadap wanita yang selalu menggodanya. Syabor menduga Bisan membunuh Nandini karena tidak suka dengan Nandini yang terus menggodanya. Malam hari, Syabor mendapatkan informasi dari Cybercell bahwa sebelum pembunuhan terjadi, Nandini menelpon Bisan jam 1 dini hari. Syabor dan Bose terus mendiskusikan kasus ini. Syabor menduga Bisan membayar dua pembunuh itu untuk membunuh si Fanggi karena Bisan jengkel kepada si Fanggi yang menggugat cerai dirinya. Bisan juga membunuh Nandini karena Bisan tidak suka dengan Nandini yang terus menggodanya.
Pagi hari, Syabor menemui Bisan dan bertanya apa yang ia bicarakan dengan Nandini jam 1 dini hari. Bisan tidak ingat Nandini menelpon dirinya karena malam itu Bisan mabuk berat. Syabor lalu bertanya lagi kepada Bisan, "Jika kau sering pulang malam dalam keadaan mabuk, lalu siapa wanita di rumahmu yang membimbingmu masuk ke dalam kamar? Si Fanggi, Nandini, atau Janavi?" Bisan mencoba mengingat kembali siapa yang membantunya ketika pulang dalam keadaan mabuk. Bisan menjawab, "Pak Syabor, mungkin saja Janavi yang membantuku masuk ke dalam kamar." Syabor lalu menginterogasi Janavi. Janavi yang masih bocil mengatakan ia terkadang membantu Bisan. Insting Syabor mengatakan Janavi baper ketika membimbing Bisan. Dari tatapan mata Janavi terlihat Janavi menyukai Bisan. Jika benar Janavi menyukai Bisan, maka Janavi pasti membenci Nandini. Syabor mulai mencurigai Janavi. Syabor dan Bose lalu pergi ke pabrik Bisan. Syabor bertanya mengenai si Fanggi yang berniat menggugat cerai dirinya. Bisan terdiam membisu. Syabor, Bose, dan Bisan kembali ke rumah Bisan. Syabor bertanya kepada Bisan, kapan terakhir kali Bisan melakukan enjos-enjos dengan si Fanggi. Bisan menjawab, "Aku tidak tahu, tetapi sekitar 2 bulan lalu, tepatnya malam tahun baru, aku mabuk berat dan ada seorang wanita yang datang ke kamarku. Wanita itu langsung naik ke atas badanku dan melakukan enjos-enjos denganku. Aku tidak yakin siapa wanita itu. Kemungkinan wanita itu adalah si Fanggi." Syabor pergi ke kamar si Fanggi dan terus berpikir. Syabor penasaran siapa wanita yang melakukan enjos-enjos dengan Bisan di malam tahun baru. Apa benar wanita itu adalah si Fanggi ataukah Nandini? Syabor lalu mengobrol dengan Janavi. Syabor bertanya kepada Janavi sudah berapa lama ia bekerja dengan si Fanggi. Janavi menjawab, "Pak Syabor, aku sudah 9 tahun bekerja dengan ibu si Fanggi. Sejak lahir, aku hidup bersama ibuku di desa terpencil. Setelah ibuku meninggal dunia, aku hidup bersama pamanku. Sebelum meninggal, ibuku menyuruh pamanku untuk memberikanku kepada Bu si Fanggi. Ketika pamanku bertemu dengan Bu si Fanggi, aku melihat Bu si Fanggi menangis mendengar cerita pamanku mengenai ibuku. Aku tidak tahu apa yang pamanku ceritakan kepada Bu si Fanggi mengenai ibuku. Bu si Fanggi merasa kasihan dan membawaku. Bu si Fanggi merawatku seperti anaknya sendiri. Aku disekolahkan oleh Bu si Fanggi. Aku tidak suka dengan Bu Nandini yang sering menghabiskan waktu bersama Bisan." Sore hari di rumah sakit, Janavi menangis sedih melihat si Fanggi yang masih koma. Janavi sangat merindukan si Fanggi yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Syabor masuk lagi ke kamar Bisan dan melihat lebih detail semua barang yang ada di kamar Bisan. Tiba-tiba Syabor menemukan kamera tersembunyi yang ada di dalam kamar Bisan. Ternyata kamera tersembunyi itu tersambung ke kamar si Fanggi di lantai atas. Selama ini si Fanggi memasang kamera tersembunyi di kamar Bisan. Si Fanggi pasti merasa Bisan menyembunyikan sesuatu darinya. Syabor membuka laptop si Fanggi dan menemukan beberapa video. Video-video itu memperlihatkan Bisan yang sedang membentak Janavi karena Janavi lambat dalam bekerja. Tetapi dilihat dari tanggalnya, ada satu video yang terhapus. Syabor penasaran apa isi satu video itu. Dua hari kemudian, si Fanggi sadarkan diri. Syabor langsung pergi ke rumah sakit dan menginterogasi si Fanggi. Syabor mengajukan beberapa pertanyaan kepada si Fanggi. Si Fanggi menjawab, "Pak Syabor, tidak setiap malam aku tidur di sebelah pistolku. Hubungan pernikahanku dengan Bisan sedang tidak baik. Sebelum menikah, aku sudah tahu aib Bisan itu. Terakhir kali aku melakukan enjos-enjos dengan Bisan ketika malam tahun baru. Hubungan Bisan dan Nandini hanya sekedar teman biasa." Dari hasil interogasi itu, si Fanggi terlihat menutup-nutupi mengenai hubungan Bisan dan Nandini. Syabor yakin ada sesuatu yang terjadi antara Bisan dan Nandini. Setelah menginterogasi si Fanggi, Syabor keluar ruangan. Adik si Fanggi bernama Lucy masuk dan menjenguk si Fanggi. Di depan rumah sakit, Syabor dan Bose melihat Janavi naik mobil Bisan sedang membuntuti mereka berdua.
Syabor dan Bose heran mengapa Janavi membuntuti mereka berdua. Syabor dan Bose mendatangi rumah Bishan lagi dan masuk ke kamar si Fanggi. Syabor dan Bose melakukan reka adegan sendiri yang menyimpulkan bahwa si Fanggi tidak berniat menembak ke arah perampok. Si Fanggi sengaja menembak ke arah pintu kamar mandi. Syabor dan Bose lalu kembali pulang. Mereka berdua terus mendiskusikan kasus ini. Setelah berdiskusi, Syabor beristirahat tidur. Sembari memejamkan matanya, Syabor terus berpikir siapa dalang dari pembunuhan ini, siapa targetnya, dan apa motif pembunuhan ini. Pagi hari, Syabor terbangun karena suara azan subuh. Syabor lalu menemui Lucy dan menginterogasi Lucy. Lucy mengatakan ia sangat membenci Nandini karena Nandini menyukai Bishan. Nandini ingin merebut Bishan dari si Fanggi. Lucy juga tahu bahwa si Fanggi akan menceraikan Bishan. Namun sehari sebelum pembunuhan terjadi, si Fanggi membatalkan gugatan cerainya. Syabor baru tahu si Fanggi telah membatalkan gugatan cerainya. Setelah menginterogasi Lucy, Syabor dan Bose pergi menemui Janavi. Mereka berdua menginterogasi Janavi. Janavi mengatakan, "Pak Syabor, aku tidak suka dengan Nandini yang selalu menggoda Pak Bishan. Aku tidak pernah melihat Bu Shifanggi dan Pak Bishan bertengkar. Namun, aku pernah melihat Bu Shifanggi dan Bu Nandini bertengkar. Dalam pertengkaran itu, Bu Nandini mengancam akan membuka aib keluarga Bu Shifanggi yang akan merusak reputasi Bu Shifanggi sebagai pengusaha sukses. Namun, aku tidak tahu apa aib itu." Dari interogasi itu, terlihat Janavi sangat membenci Nandini. Syabor mencurigai Janavi yang mempunyai motif benci kepada Nandini. Syabor terus memikirkan kasus ini. Syabor bingung dan belum bisa menemukan siapa pelakunya. Karena dari 3 orang yang dicurigai, mereka semua mempunyai motif masing-masing. Bishan mempunyai motif dendam kepada si Fanggi yang berniat menggugat cerai dirinya. Rita mempunyai motif mengajak Bishan kawin lari dan merebut semua harta si Fanggi. Janavi mempunyai motif sangat membenci Nandini. Tiba-tiba Sanjib menelpon Syabor dan memberitahu ada seorang tunawisma yang beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi melihat Lucy memberikan uang kepada Janavi. Uang itu Janavi berikan kepada 2 orang pembunuh. Syabor langsung mencurigai Janavi dan Lucy sebagai dalang dari pembunuhan ini. Juga mendapatkan informasi mengenai alamat persembunyian 2 pembunuh itu. Get prepared for a raid. Syabor dan tim langsung melakukan pengejaran kepada 2 pembunuh itu. Anak buah Syabor yang lain mengejar Tarup yang kabur melarikan diri. Setelah melakukan pengejaran yang sulit dan melelahkan, Syabor dan tim berhasil menangkap 2 pembunuh dan Tarup. Mereka bertiga langsung ditahan sementara waktu di kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Bishan menjenguk si Fanggi. Bishan senang karena akhirnya bisa berbicara lagi dengan si Fanggi setelah beberapa minggu tidak berbicara. Bishan meminta maaf kepada si Fanggi karena belum bisa menjadi suami yang baik. Si Fanggi menangis dan memeluk Bishan. Si Fanggi mengajak Bishan untuk membina kembali rumah tangganya menjadi lebih baik karena sebentar lagi mereka berdua akan mempunyai anak. Bishan baru sadar ternyata si Fanggi dinyatakan positif hamil. Bishan bahagia mendengar hal itu. Bishan berjanji tidak akan mabuk-mabukan lagi dan berusaha menjadi suami yang baik. Sang dokter masuk ke ruangan si Fanggi dan mengucapkan selamat kepada Bishan atas kehamilan si Fanggi. Bishan lalu kembali pulang. Si Fanggi merenung sejenak dan menyesal telah memberitahu aib masa lalu keluarganya kepada Nandini. Bukannya menutup aib itu, Nandini justru mengancam si Fanggi akan membuka aib itu ke publik. Di kantor polisi, Syabor langsung menginterogasi 2 perampok itu dengan keras. Sembari kesakitan karena disiksa, 2 perampok itu mengatakan, "Pak Syabor, kami hanya diperintahkan Janavi untuk membunuh Nandini. Setelah membunuh Nandini, kami berdua masuk ke kamar atas inisiatif kami sendiri. Kami ingin sekalian merampok. Kami tidak ingin membunuh orang lain selain Nandini. Namun kami kaget melihat seorang wanita yang tertidur menembak kami berdua.
Spontan kami membalas tembakan itu. Setelah menginterogasi dua pembunuh itu, Syabor menginterogasi Tarup. Tarup mengatakan ia diperintahkan si Fanggi untuk membawa Bisan keluar kota sehari sebelum pembunuhan terjadi. Setelah menginterogasi dua pembunuh dan juga Tarup, Syabor tahu siapa pelakunya dan apa motif pelaku. Syabor menemui Sanjib dan mengatakan, "Sanjib, setelah aku mengungkap kasus ini, aku tidak mau menangkap pelaku. Kaulah yang harus menangkap pelaku. Pelaku melakukan kejahatan ini karena terpaksa. Aku tidak tega terhadap pelaku." Bose dan Sanjib mengerti perasaan dan pikiran Syabor. Setelah itu, Syabor mendatangi si Fanggi di rumah sakit. Syabor mengajak si Fanggi jalan-jalan mengelilingi rumah sakit. Syabor mengucapkan selamat atas kehamilan si Fanggi. Syabor mengatakan, "Bu si Fanggi, dalang dari pembunuhan ini adalah dirimu." Ternyata dalang dari semua pembunuhan ini adalah si Fanggi. Syabor lalu menceritakan kronologi pembunuhan itu kepada si Fanggi. Syabor mengatakan, "Bu si Fanggi, video yang kau hapus itu adalah video enjos-enjos Bisan dan Nandini. Ketika itu Bisan mabuk berat. Bisan tidak sadar ia sudah melakukan enjos-enjos dengan Nandini. Sebelum menikah, kau sudah tahu aib masa lalu Bisan. Kau dan Bisan menutup aib itu rapat-rapat. Namun di saat kau kesepian, kau keceplosan dan menceritakan aib itu kepada Nandini. Kau mulai merasa hubunganmu dengan Bisan adalah toxic relationship. Akhirnya kau berencana untuk menceraikan Bisan. Nandini memanfaatkan hal itu untuk merebut Bisan darimu karena Nandini juga menyukai Bisan. Esok malamnya kau melihat di video Nandini sedang melakukan enjos-enjos dengan Bisan. Tanpa berpikir panjang, kau mulai merencanakan pembunuhan itu. Kau memerintahkan Janavi mencari dua pembunuh bayaran untuk membunuh Nandini. Janavi kau perintahkan mengambil uang dari Lucy untuk diberikan kepada dua pembunuh itu. Tiba-tiba, 2 hari kemudian kau sadar bahwa dirimu positif hamil. Kau ingin membuka lembaran baru dan mempertahankan pernikahanmu dengan Bisan. Kau membatalkan gugatan cerai itu. Kau memerintahkan Tarup untuk membawa Bisan pergi ke luar kota agar tidak berada di rumah. Sebelum pembunuhan terjadi, Nandini menelpon Bisan dan memaksa Bisan untuk ikut dengannya. Malam itu, kau takut dua pembunuh itu tidak sadar dan menembak Bisan. Kau sengaja membiarkan pintu rumahmu tidak terkunci agar dua pembunuh itu bisa masuk dengan mudah. Kau tidur di sebelah pistolmu untuk berjaga-jaga. Kau tidak menyangka dua pembunuh itu merampok uang dan emas di lemarimu. Kau dan dua pembunuh itu justru saling menembak. Setelah menjelaskan kronologi dan motif pembunuhan itu, si Fanggi menangis dan mengakui semuanya. Si Fanggi mengatakan ia ingin membuka lembaran baru dengan Bisan bukan hanya karena kehamilan si Fanggi, namun karena si Fanggi masih mencintai Bisan. আমি বিশানকে ভালোবাসি, বড্ড ভালোবাসি। Si Fanggi lalu menceritakan aib keluarganya yang ia pendam selama ini kepada Syabor. Syabor kaget mendengar aib itu. Ternyata si Fanggi merencanakan pembunuhan itu hanya untuk menyelamatkan Bisan. Si Fanggi tidak ingin aib Bisan dibongkar Nandini. Si Fanggi tidak ingin Bisan menjadi budak Nandini. Syabor baru sadar si Fanggi telah melakukan banyak pengorbanan. Seketika itu Syabor berempati kepada si Fanggi. Syabor tidak mau menangkap si Fanggi dan Janavi. Syabor lalu pergi ke rumah si Fanggi untuk menemui Bisan. Syabor mengatakan, "Bisan, setelah memperkaos dirimu, Swapna hamil dan pergi ke desa terpencil. Tak lama kemudian, Swapna melahirkan seorang putri. Putri itu bernama Janavi." Ceder. Swapna merawat Janavi hingga akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Swapna memberikan Janavi kepada adiknya. Adik Swapna lalu diam-diam menemui si Fanggi dan menitipkan Janavi kepada si Fanggi. Si Fanggi menerima Janavi dan merawat Janavi dengan baik. Selama ini, si Fanggi tidak pernah menceritakan hal itu kepadamu karena si Fanggi sangat mencintaimu. Si Fanggi ingin menutup aib itu. Bisan dan Janavi kaget mendengar hal itu. Ternyata selama ini Bisan sering membentak Janavi yang tidak lain adalah putri kandungnya sendiri.
Syabor menguatkan Janavi dengan memegang kepala Janavi. Bishan dan Janavi tidak henti-hentinya menangis. Syabor lalu berjalan keluar dari rumah si Fanggi. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang kita melakukan hal-hal di luar batas demi seseorang yang kita cintai. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.